Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Kembali saya sapa, ada tadi Mas Anas mau cerita soal bagaimana dinamisnya, bagaimana cairnya peta-peta koalisi antar parpol jelang Pilpres. Anda mau cerita soal itu, silakan dilanjutkan tadi sebelum kita jeda. Iya, baik Mbak Pristia. Saya sedikit ingin bercerita tentang bagaimana pengaruh dinamika politik yang akan terjadi di masa-masa mendatang. Mengingat bahwa masa pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden ini ya masih cukup lama lah. Cuman memang iklim politik dalam Pilpres 2024 ini agak berbeda dengan Pilpres-Pilpres sebelumnya. Apa itu? Nah, kita kembali membahas tentang bagaimana kemudian sejarah koalisi partai politik selama sistem Pilpres secara langsung. Ya. Nah, kalau dalam catatan sejarah bahwa PDIP 2 kali berkoalisi dengan P3 di Pilpres, baik di 2004 maupun di 2019. Di putaran pertama, P3 mengusung Hamzahas Agung Gumelar, kemudian di putaran kedua itu bergabung mendukung Megawati dan Hasyim Muzadi. Yang kedua, PDIP juga pernah berkoalisi 2 kali dengan Partai Golkar, ya, di tahun 2004 dan di tahun 2019. Jadi P3 Golkar ini punya sejarah pernah berkoalisi di Pilpres sejak sistem secara langsung. Hanya saja yang menarik di KIB ini, hanya PAN yang tidak pernah berkoalisi dengan PDI Perjuangan. PDIP, ya? Tapi ya hanya PDIP dan PAN yang tidak pernah berkoalisi selama Pilpres secara langsung ini. Nah, menariknya, semua partai politik yang tergabung di koalisi Indonesia Bersatu ini, Golkar, PAN, dan P3 itu pernah mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2014. Artinya? Artinya bahwa yang saya ingin sampaikan kepada pemirsa BTV bahwa koalisi KIB ini lebih berpeluang berkoalisi dengan PDIP, poros PDIP Perjuangan dan poros Prabowo Subianto. Ketimbang? Ketimbang dengan koalisi perubahan. Contoh misalnya PKS Demokrat tidak pernah berkoalisi dengan PDIP. PKS dan Golkar hanya sekali berkoalisi di Pilpres di kalau tahun PKS 2014. Meskipun misalnya PDIP itu dua kali berkoalisi dengan Nasdem, Partai Nasdem, tapi titik temunya di capresnya yang mungkin tidak satu visi dalam konsep bernegara. Sehingga itulah yang saya katakan bahwa KIB ini lebih cenderung punya peluang berkoalisi dengan poros PDIP dan poros Prabowo Subianto. Itu kita kalau konfirmasi dari segi faktor sejarah. Oke, kita konfirmasi ke Mas Woyi. Mas Woyi, benar tidak dari sosok-sosok yang ada nih, kadernya PDIP kan ada Mas Ganjar ya, Pak Ganjar Pranowo, kemudian ada Pak Prabowo di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Paling dekat nih hatinya nih chemistry-nya justru dengan ini. Jadi tertutup peluang, artinya menutup peluang untuk bergabung dengan namanya Koalisi Perubahan dengan mendukung Pak Anies Baswedan misalnya. Ya, tidak harus bergabung dengan PDIP ataupun koalisi Gerindra karena KIB bisa mengusung sendiri gitu kan. Tadi kan belum diulas juga bahwa ada capres lain selain Ganjar kan. Siapa? Loh, Pak Erlangga kan capres juga dari Golkar. Oh, berarti P3 kan sudah setuju nih, sudah setuju maksudnya. Kita kan belum duduk bersama. Golkar punya calon, PAN punya calon, P3 tentu nanti akan mengusulkan. Tentu kemudian akan membicarakan siapa segala kemungkinan yang memungkinkan untuk dicalonkan sebagai presiden. Meskipun kita tahu dalam hitung-hitungan rumus politik segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Mas Woyi, mau ke koalisi A, B, karena sampai sekarang koalisi itu belum ada yang konkret. Ya, Mas Saya gini katakan, Mas. Kita coba tarik deh ke contoh yang paling awam nih Mas ya. Ini kalau ada 2 orang yang berhubungan atau beberapa orang yang mengikatkan diri pacaran nih, semakin lama dia pacaran, semakin sering dia ditanya kapan nikahnya. Dibanding dengan orang yang baru jadian kemarin. Ini Koalisi Perubahan baru jadian kemarin belakangan maksudnya dibanding dengan KIB. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya juga baru jadian tidak lebih lama dari KIB tapi sudah punya capres masing-masing. Ini KIB udah lama pacarannya nggak nikah-nikah nih. Itu analoginya Mas. Itu kenapa kita nanya nih malam ini. Ya, kita balik bertanya. Sebelum janur kuning melengkung semua serba tidak pasti. Jangankan itu. Janurnya sudah melengkung, kalau penghulunya nggak datang, nggak jadi nikah juga gitu. Jadi Nah, maka kemudian P3 dan KIP itu santai saja. Karena faktanya
pemilu 2014 ada partai yang bergabung saat orang berangkat ke KPU. Itu satu. Yang kedua, kita tahu juga ada perubahan komposisi calon wakil presiden di last minute. Ya. Ibaratnya janur kuningnya sudah ada, tinggal ke KPU-nya ternyata berubah. Ya. Ya kayak gitu kan. Ya. Ya politik biasa saja. Oke, Ngapain saya ubah lagi deh kita- pertanyaannya kalau gitu Mas Wowi. Mas Wowi tadi bilang kalau kita nanti ini tuh soal capres masih kita bahas, nanti kita dudukan bersama antar anggota parpol yang bergabung di KIB. Ini pertanyaannya duduk melulu bareng-bareng, nggak ada diobrol-obrolin dan nggak pernah ada kesepakatan sampai detik Ya kan ini. nggak harus saya buka ke Christian dan kawan-kawan. Itu strategi kami. Wong, memang yang lain udah jelas capresnya kan belum, baru bakal capres. Capresnya kapan nanti? Bener nggak koalisinya itu bener nyampe ke KPU? Jangan-jangan hanya kongko-kongko deklarasi dan seterusnya. Tiba-tiba ketika daftar ke KPU malah nggak jadi itu koalisinya. Koalisinya malah yang lain. Dan mengacu pada pengalaman-pengalaman yang lalu, sekali lagi kami katakan bahwa sampai hari ini belum ada koalisi yang konkret. Semua hanya sebatas kesepakatan masing-masing partai. Koalisi resminya kapan? Ya ketika dia bikin berita acara di KPU tanda tangan, itulah koalisi resmi. Bisa saja yang sudah terformasi hari ini bisa saja melebur, bisa juga tidak melebur. Karena memang politik itu serba memungkinkan, karena politik seni kemungkinan gitu. Ya. Wah, ini udah seni kemungkinan nih. Berarti kalau ditegaskan lagi tadi berarti P3 kalau sekarang arah-arahnya kemudian ada komunikasi, saya katakan tadi di awal ada komunikasi seminggu lalu antara Mas Romi dengan Mas Hasto gitu ya. Berarti tidak ada barrier, penghambat ya atau sumbatan komunikasi antara P3 dengan PDIP sendiri gitu ya. P3 tidak pernah mengalami hambatan koalisi dengan partai manapun. Ya, catat itu. Dengan partai manapun yang ada di Indonesia tidak pernah mengalami hambatan komunikasi. Soal pilihan politik berbeda, kita hormati. Hari Senin kita akan bertemu dengan Partai Bulan Bintang di kantor DPP. Kenapa nggak itu ditanya juga kan? Apakah kemudian ada koalisi? Ya semua silaturahmi politik itu dianjurkan, apalagi kami Partai Islam. Silaturahmi itu salah satu membuka pintu rezeki. Nah, silaturahmi politik barangkali ada kecocokan. Kan memikirkan bangsa ini tidak hanya cukup sendirian, bisa dengan yang lain-lain. Nah, apakah kemudian nanti KIB bersama dengan Prabowo, bersama dengan Ganjar, bersama dengan yang lainnya, ataupun mengusung sendiri dari kader internal, kita masih ada waktu sekitar 6 bulan ke depan. Nah, waktu 6 bulan ini sesuatu bisa terjadi, bisa perubahan sangat mungkin untuk terjadi. Yang awalnya kata Christian itu sudah tinggal akad nikah karena sudah ada janur kuningnya, ternyata janur kuningnya jatuh. Sehingga pernikahannya batal. Atau penghulunya tidak datang. Artinya partainya tidak datang ke KPU. Kemudian menyebabkan bahkan datang ke KPU-nya bersama partai lain. Itu kan sama-sama mungkin gitu. Ya. Mas Anas, nih kalau tadi Mas Wowi bilang bahwa rezeki komunikasi atau silaturahmi itu pintu rezeki. Pintu rezeki apa yang bakal didapat oleh P3 kalau tadi kemarin minggu lalu bertemu dengan atau membuka komunikasi bersilaturahmi dengan PDIP? Rezeki apa yang bakal P3 dapat kira-kira? Ya, rezeki yang paling P3 harapkan tentu capres yang tepat. Tepat artinya sesuai dengan pilihan pemilih ceruk P3. Yang kedua, tepat karena capresnya berpeluang untuk menang di Pilpres. Jadi saya pikir betul apa yang dikatakan oleh Bang Bedawi bahwa semua poros koalisi ini masih cair. Hanya saja kalau kita melihat dari 4 poros yang ada hari ini, tentu poros koalisi perubahan dan poros Gerindra PKB ini semakin dekat. Ya, semakin dekat konsep koalisinya, karena yang ditanya-tanya oleh publik adalah kok KIB ini poros koalisi partai politik yang paling pertama terbentuk, tapi hari ini belum ada calon presiden yang tepat. Nah itu pertanyaannya. Nah sementara koalisi ini kan muaranya untuk Pilpres, iya kan? Muaranya untuk Pilpres. Kalau muaranya untuk Pilpres, maka tentu tantangan teman-teman KIB paling tidak pertama mungkin membuka ruang secara terbuka kepada masyarakat untuk misalnya melakukan kompetensi terbuka. Mungkin teman-teman koalisi punya format bagaimana
merekrut calon-calon Calon presiden, calon wakil presiden ya. yang kuat. Apakah melalui rembuk di internal secara terbuka atau mungkin melibatkan pihak eksternal dan lain sebagainya. Sehingga mungkin ini yang dianggap publik, dan saya menganalisa bahwa jangan-jangan KIB ini, koalisi partai politik yang terbentuk hari ini yang tanpa capres, ya ini hanya untuk kepentingan jangka pendek. Jangka pendeknya itu apa? Pertama adalah ingin membangun kebanggaan partai politik sebagai partai yang punya keterwakilan di Senayan, bahwa ini loh kita partai besar. Sehingga partai parlemen maksudnya ya. Iya, partai lolos yang ke parlemen, bahwa ini loh, lihat loh kita ini partai yang ada di parlemen bisa bikin koalisi, bisa menentukan calon presiden, sehingga mungkin itu menjadi daya pikat untuk menggait tokoh-tokoh di daerah untuk bergabung dengan partai politik tertentu. Boleh jadi seperti itu. Yang kedua, ini juga mungkin koalisi ini dibentuk untuk melihat dulu kecenderungan pilihan pemilih partai politik dengan pilihan pemilih calon presiden. Ya, karena boleh jadi partai politik tentu mempertimbangkan ketika menentukan calon presiden, pemilih partainya tidak migrasi ke partai lain karena kecewa dengan usungan partai politiknya. Saya kira seperti itu, Mbak Christian. Ini kira-kira Mas Wowi bisa jawab nggak nih? Ini sebenarnya KIB ini kita balik lagi ke belakang gitu ya. Ini KIB dibentuk memang serius atau buat test the water, mencek ombak gitu ya dalam bahasa sederhananya, atau memang ada tujuan yang mulia banget nih, kita harus punya capres-cawapres sehingga kemudian kita solid sekali, kita coba cari ada tenggat waktu untuk kemudian ini saatnya kita sampaikan kepada publik siapa capres, siapa cawapres. Ya, KIB dibentuk secara serius dan ini partai yang berpengalaman gitu. Soal Anas punya pandangan ya silahkan, tetapi kami juga punya hak politik untuk menentukan nasib kita sendiri, bukan ditentukan oleh Anas dan kawan-kawan. Termasuk kami didesak-desak ngomongin capres, ngapain? Uang pendaftaran capres masih Oktober. Jadi masih Oktober kok, endingnya Oktober. Nah, kami ingin katakan bahwa ketentuan perundang-undangan itu mewajibkan semua partai politik yang ada di parlemen untuk bisa mengusung calon presiden pada pemilu berikutnya, maka dia harus mengusung calon presiden di pemilu sekarang. Kalau misalkan kami bertiga tidak mengusung capres, di 2029 kita absen gitu. Nah, soal peluang terbuka kepada kader-kader terbaik bangsa, kami buka seluas-luasnya. Silahkan Anda yang tidak punya partai politik, kalau Anda merasa punya kemampuan memimpin Indonesia dan merasa mampu menang kontestasi dan memiliki sumber daya, daripada Anda berangkat dari calon independen yang itu tidak dimungkinkan oleh konstitusi, ya gabung dengan KIB. Kan sangat mulia tujuan kita itu. Kok dituduhnya macam-macam gitu. Dan sekali lagi, KIB nasibnya ditentukan oleh KIB, bukan oleh siapapun. Mau diumumkan hari ini, mau diumumkan bulan depan, mau diumumkan sehari sebelum pendaftaran calon presiden dibuka oleh KPU, itu pilihan politik masing-masing partai. Jadi mohon maaf, desakan-desakan seperti itu ya kita anggap angin lalu saja sebagai sebuah dinamika demokrasi. Anda punya hak, kita juga punya hak. Kan seperti itu, Christian. Mas Wowi, Anda dengan kata lain mau kemudian membantah, ada sebagian yang mengatakan bahwa jangan-jangan KIB ini hanya sekoci untuk sosok tertentu. Artinya memang ditujukan untuk sekoci, mencoba untuk mencari tadi Anda sebutkan kader atau rakyat Indonesia yang terbaik ya, tokoh politik yang terbaik untuk disodorkan kepada kami menjadi capres maupun cawapres. Itu yang mau Anda katakan? Ya, jadi istilah sekoci itu nanti konotasinya kita menjadi boneka. Saya nggak setuju dengan istilah itu. Ini merupakan poros alternatif bagi siapapun yang merasa memiliki potensi, termasuk Christian, termasuk Anas. Kalau Anda merasa yakin bisa jadi presiden, silahkan berangkat dari KIB. Itu kami terbuka. Itu bukan sekoci, Pak. Ibu, maaf, itu bukan sekoci, itu perahu besar. Kita ini kapal besar, bukan sekoci, sorry. Nah, karena dari hitungan matematis kan besar sekali ya kalau diakumulasikan antara Golkar, P3 dan juga PAN. Anda setuju nggak, Mas Anas, kalau memang istilah sekoci itu harus segera diganti istilah itu, karena seperti kata Mas Wowi, ini dari hitungan matematis ini partai-partai besar, partai-partai yang punya kursi di parlemen, partai pendukung pemerintah yang punya segala bisa menggerakkan mesin politik dan bisa menjadi penentu peta politik di 2024. Anda sepakat itu? Ya, saya pikir bahwa
setiap partai politik punya rasa kebanggaan tersendiri dan ingin memperlihatkan pengaruh politik di belantika politik nasional. Ya, bahwa kehadiran Koalisi Indonesia Bersatu di awal-awal terbentuknya di Mei 2022 kemarin, bagi saya pribadi itu sesuatu hal yang luar biasa. Kita tentu melihat bahwa teman-teman P3, PAN, dan Golkar ini menciptakan iklim politik baru, di mana bahwa menyiapkan koalisi partainya lalu menentukan calon presidennya. Kita berharap bahwa tidak sampai 10 bulan hari ini capresnya itu tidak kunjung diumumkan. Sementara dua poros koalisi lain yang belakangan terbentuk itu langsung mematok siapa calon presidennya. Kenapa? Karena saya bilang, karena kunci daripada menyatunya koalisi ini, ya, itu tergantung dengan capres-cawapresnya. Karena variabel utama yang menyatukan koalisi partai politik ini adalah capres-cawapresnya. Itulah yang saya bilang katakan tadi, kalau Gerindra dan PKB titik temunya Prabowo sebagai calon presiden, Koalisi Perubahan Anies Baswedan titik temunya sebagai calon presiden. Nah, kalau KIB. Nah, sementara misalnya poros PDIP dan poros KIB ini sampai hari ini belum menentukan siapa calon presidennya. Yang menariknya bahwa di KIB sendiri saya bilang bahwa ada tokoh calon presiden yang berasal dari internal, di luar partai koalisi, di luar internal. Misalnya ada dari PDIP. Makanya saya bilang tadi, jangan-jangan pertemuan teman-teman P3 dengan Pak Sekjen PDIP ini itu mungkin ingin meng-cross-check apakah betul ini yang jadi siapa nih calonnya dari PDIP ya? Mendapat restu oleh PDIP untuk didukung KIB, atau boleh jadi ada nama-nama lain yang muncul di PDIP. Tapi tentu saya lihat bahwa antara kedua partai ini, baik P3 dan PDIP, ini tentu saling membutuhkan. Tentu saling membutuhkan. Karena PDIP adalah basis suara ceruk nasionalis dan P3 ini basis suara ceruk Islamis. Gitu, Mbak Prisya. Terima kasih Mas Anas, terima kasih Mas Wowi sudah bergabung bersama kami. Nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan kalau ada yang mau diobrolkan lagi. Ini tampaknya sangat dinamis peta politik menjelang 2024. Terima kasih, sehat selalu untuk Anda berdua. Kami jeda. Usai jeda kami akan kembali. Kita jeda untuk mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.